Halo semua, pada kesempatan ini saya ingin menjumpai Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan terutama Oma, Opa, Om, dan Tante yang saat ini menyaksikan atau terpaksa menyaksikan karena anaknya meminta untuk menyaksikan siaran ini, di mana kita pada masa pandemi yang secara istimewa sudah dilengkapi dengan vaksinasi. Apa yang diperlukan oleh para lansia atau orang tua yang biasanya entah merasa memerlukan atau merasa takut atau apa. Nah, saya sudah ditemani dengan Dr. Teresia Aditirta yang akan menginspirasi kita semua. Semoga Anda sesudah ini bisa mengetahui lebih banyak apa yang harus dipersiapkan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap terima kasih karena kesempatan ini kami boleh luangkan waktu untuk mendengarkan inspirasi bagaimana kami harus menghadapi dan menjalani hidup kami sepanjang masa pandemi ini. Engkau telah memberi kami jalan keluar melalui vaksinasi. Semoga kehadiran kami semua dan terutama kehadiran Dr. Tessa untuk kami menjadi pencerahan agar kami bisa menjalani hidup kami dengan lebih gembira. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudari, saya panggil begitu aja ya. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya ditemani oleh Dr. Tessa Aditirta. Dr. Tessa, silakan memperkenalkan diri, asalnya dari mana, paroki mana, begitu. Silakan. Ya, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya kebetulan adalah seksi kesehatan dari Paroki MKK Gereja MKK kayaknya ya, Paroki Meruya. Ya, Paroki Meruya. Ya, oke. Nah, kebetulan saya memang praktisi atau juga sebagai vaksinator dan saya bekerja atau praktek di klinik Taman Aries bersama dengan Dr. Julita Sari. Pas, jadi kita kedatangan dokter yang mempunyai aktivitas setiap hari untuk vaksinasi. Jadi Anda semua dapat memperoleh inspirasi yang cepat, menguntungkan dan juga benar begitu ya. Sebetulnya para lansia itu apa sih kalau pada masa ini, mungkin sekilas pada masa pandemi seperti ini para lansia tuh sebetulnya yang dibutuhkan tuh secara singkat tuh apa sih, Dok? Oke, sebenarnya dalam masa pandemik ini, para lansia itu sudah terkurung sudah lebih dari setahun ya. Dari bulan Maret yang lalu sampai Maret sekarang, berarti udah setahun. Pada saat awal-awal malah lebih strict. Kayaknya keluar kamar aja mereka pada ketakutan gitu ya. Dan sekarang itu pada saat setelah 1 tahun mereka sebenarnya sudah terbiasa untuk di dalam rumah. Nah, tapi dengan adanya vaksinasi, nah itu sekarang kayak mereka tuh bersemangat sekali untuk mendapatkan vaksinasi sebagai tiket untuk bisa keluar kamar, menjadi tiket untuk keluar rumah malah. Nah, itu yang sebenarnya harus hati-hati. Jadi ini sebetulnya para dokter ini sebetulnya merasa khawatir ya dengan kehadiran vaksinasi yang dianggap kayak tiket keluar tadi ya. Betul, takutnya mereka terlalu euforia, padahal meskipun sudah divaksinasi, mereka tetap protokolnya harus tetap dijalankan. Vitamin, obat-obatan yang sudah reguler mereka dapatkan juga harus tetap diminum. Nah, itu bukan berarti setelah divaksinasi mereka boleh pergi kemana-mana. Nah, ini yang kalau kita perhatikan pada saat tenaga kesehatan diberikan vaksinasi dan pada saat periode lansia diberi vaksinasi, euforianya beda loh. Kalau nakes kayaknya nggak ada tuh yang sampai antri panjang di luar gitu ya. Tapi pada saat lansia hari pertama saja itu dari jam 5:30 sudah penuh. Maksudnya dia ngantri untuk dapat vaksinasi. Betul. Kayaknya udah pengen keluar gitu jadi. Kayaknya. Pengen cepet-cepetan dapat tiket gitu ya, Dok ya. Takutnya itu ya. Nah, padahal kalau kita ngelihat protokolnya sama sekali sangat mengkhawatirkan ya. Mereka keluar rumah hanya pakai masker biasa saja, malah ada beberapa yang pakai masker kain atau scuba yang cuma 1 lapis dan tidak ada distancing. Karena saking ramenya ya. Iya, karena udah nggak bisa lagi di distancing lagi gitu karena di puskesmasnya juga mereka nggak siap karena terlalu dipikir juga akan sama seperti nakes, ternyata enggak gitu. Dok, kalau gitu sebetulnya para lansia ini sebetulnya situasinya sebetulnya tidak berubah ya, meskipun sudah vaksin atau belum vaksin tuh sebetulnya maksud saya
protokolnya itu tidak berubah harusnya? Enggak, protokol sih akan tetap berjalan. Jadi memakai masker, mencuci tangan, ataupun juga hand sanitizer, dan juga menjaga jarak, itu harus tetap dijalankan. Malah tetap juga, sekarang kan bukan 3M tapi 5M ya, dengan 5M tambahan ya. adalah durasinya juga dikecilkan, dan jumlah orang yang berkumpul juga semakin sedikit gitu. Jadi bukan berarti kita sekarang udah kembali back to normal, itu belum. Gitu. Jadi masih new normal. Orangnya kalau ketemu orang banyak nih ya, Bapak Ibu semua, saudara-saudari, jangan terlalu banyak. Orangnya harus tetap dikurangi, dan tadi waktunya, durasinya itu juga jangan terlalu lama. Karena semakin lama berarti kemungkinan saling menularkan itu menjadi semakin besar gitu ya. Betul. Nah, sebetulnya vaksinasi ini diberikan kepada setiap orang, tetapi kan ada kekhususan ya untuk lansia. Artinya ada satu diskusi tertentu untuk para lansia. Yang bagaimana sih sebetulnya yang boleh menerima vaksinasi itu, Dok? Ya, betul sekali ya. Jadi tidak semua orang boleh mendapatkan vaksinasi ini. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu. Jadi misalnya adalah dia tidak sedang sakit, jadi tidak mengalami infeksi pada saat divaksin. Infeksi ya pertama infeksi, ya. karena dengan infeksi taunya adalah dengan suhu. Karena pada saat nanti divaksin pasti akan ada pemeriksaan suhu, selain juga ada screening lainnya ya. Terus habis itu ada kriteria rapuh. Saya kebetulan memang lupa RAPUH-nya itu apa, tapi setidaknya adalah harus bisa menaiki tangga 10 tangga tanpa capek, lalu bisa berjalan dalam 100 meter juga tidak capek, lalu tidak ada penurunan berat badan secara signifikan. Jadi ada 5 kriteria yang akan dilihat. Kalau skornya itu lebih dari 2, berarti dia tidak bisa. Tidak bisa lebih dari 2 kerapuhannya itu ya berarti ya. Jadi dia tidak boleh mendapatkan vaksinasi. Tapi kalau semuanya misalnya tidak, berarti kan hampir banyaknya 0. Nah, berarti dia boleh mendapatkan vaksinasi. Oh, jadi semakin tinggi angkanya, semakin tidak boleh. Iya, betul. Kalau angkanya 0 berarti makin bagus ya. Bagus, ya. Berarti. Apakah vaksinnya itu sebetulnya sama atau enggak, Dok? Jadi pada beberapa lansia yang bertanya tuh sebetulnya yang buat kita katakan dulu kan nggak boleh. Sekarang kenapa kok boleh? Apakah itu beda atau enggak sebetulnya? Bukan. Jadi kenapa kok yang dulu belum boleh? Karena penelitiannya untuk vaksinasi pada usia di atas 59 tahun itu belum selesai. Waktu itu ya. Nah, pada saat sudah kalau nggak salah di bulan Januari, nah itu sudah disimpulkan hasilnya ternyata baik. Dan waktu kalau dilihat durasi antara dosis pertama dengan dosis kedua juga berbeda. Kalau untuk yang nakes pertama kali adalah nakes, dikasihnya adalah dosis 1-2-nya adalah antaranya 14 hari, tapi pada dewasa pada lansia itu diberikannya 28 hari. Jadi lebih lama rentangnya dari yang pertama. Betul, karena ternyata setelah dilihat penelitiannya untuk lansia itu memang antibodi terbentuknya lebih baik kalau dosis keduanya adalah 28 hari. Gitu. Jadi memang beda ya. Jadi para lansia nggak boleh mempunyai pemikiran ini yang diberikan tuh beda, tetapi yang berbeda itu adalah protokolnya, ya mungkin prosesnya, prosedurnya, karena memang kesehatan para lansia dan juga kerentanan para lansia menerima vaksin ini berbeda. Nah, coba mungkin diingatkan kembali, tadi kan dokter bilang yang rawan itu juga pada saat menerima vaksin ya. Jadi harusnya kalau pada saat menerima vaksin tuh kalau dari rumah tuh yang harus dipikirkan apa selain dari kerapuhan tadi, Dok? Oke. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Jadi setelah ada kriteria tadi tidak boleh infeksi dan harus melewati screening rapuh, dan yang lain adalah dia semua penyakit penyertanya dia atau yang lebih sering disebut komorbid itu harus dalam keadaan terkontrol. Misalnya hipertensi itu kalau yang secara internasional adalah 140/90, tapi sekarang pada maksimum saat itu ya? Pada saat pandemik itu boleh sampai 180/110. Jadi sebenarnya sudah dilihat sedemikian tinggi, boleh durasinya itu bukan durasi ya. Boleh sampai 180 lah. Kalau 140 itu benar-benar normal ya akhirnya. Jadi mungkin ada beberapa keadaan yang bisa sampai dengan 180. Prosedurnya masih mengizinkan untuk lebih segitu ya. Itu sudah internasional, WHO sudah mengeluarkan angka tersebut. Lalu misalnya dengan diabetes juga kalau bisa dengan gula darah yang terkontrol juga. Jadi nggak tiba-tiba dia sedang mengalami banyak sekali efek daripada penyakitnya. Misalnya kayak kabur atau sakit ngeluh semua, terjadi
gejala-gejala dari diabetesnya gitu. Itu tidak diperbolehkan. Juga misalnya kayak asma, dia sedang akutan, jadi asmanya sedang rest semua gitu. Itu juga tidak diperbolehkan. Atau dia mendapatkan obat-obatan yang jangka waktu lama, misalnya seperti imunodepresan atau penyakit kanker yang sedang mendapat kemoterapi. Nah, itu tidak diperbolehkan juga. Tapi kalau pada orang-orang yang sudah terkontrol, semuanya baik-baik saja, dari setiap hari dia kan minum obat begitu-begitu aja kan. Nah, itu sih oke-oke aja, boleh mendapatkan vaksinasi. Gitu. Jadi meskipun dia itu punya penyakit asma misalnya, bukan tidak mungkin dia menerima vaksinasi. Betul. Asalkan asmanya pada saat itu sudah dapat diatasi atau sedang dalam proses pengobatan tetapi tidak sedang muncul gitu ya? Betul, ya sedang stabil ceritanya. Karena gitu. ada yang bilang nih dok, soalnya wah orang tua saya nggak bisa nih, soalnya orang tua saya punya orang tua saya punya asma, orang tua saya punya ini. Betul. Jadi sebetulnya kalau penyakit itu bisa diatasi dan sedang diatasi oleh obat-obatan tertentu, dia tetap bisa menerima ya? Misalnya seperti orang jantung juga. Oh ini saya dulu pernah bypass 5 tahun yang lalu. Saya mendapatkan, saya punya ring, ada beberapa. Terus misalnya saya juga punya jantung, ada kelainan jantung lainnya. Kalau semuanya dalam keadaan stabil, dalam keadaan terkontrol, obat-obatan juga sudah memadai, mungkin kalau sampai lansia itu masih khawatir, dia bisa konsultasi dulu dengan dokternya sebelum vaksinasi. Tapi kalau mereka misalnya kayak 1 bulan yang lalu sudah terkontrol gitu, jadi dokternya juga bilang boleh, ya sudah tetap melaksanakan vaksinasi. Lalu obat-obatannya pun juga tidak perlu diberhentikan ya, karena ada beberapa yang konsul juga ke saya bahwa ini kalau saya mau vaksinasi siang, yang obat hipertensi paginya nih tetap diminum atau enggak? Nah, terus nanti kalau setelah pulang vaksinasi yang malam diminum enggak? Nah, jadi tidak ada kontraindikasi obat-obatan dengan vaksinasi. Jadi obat-obatan itu tetap berjalan seperti normal, seperti yang sudah dianjurkan untuk penyakitnya. Vaksinasi itu berjalan sendiri. Jadi di dalam tubuh itu sudah ada yang ngurusin sendiri-sendiri gitu. Prajuritnya udah beda-beda. Prajurit yang ngurusin obat-obatan sendiri. Jadi jangan vaksinnya masih ketemu sama penyakit-penyakit itu ya. Misalnya kayak gitu, cuma cara membayangkannya seperti itu. Terus proses dari rumah ke tempat dia vaksinasi, tadi dokter bilang kan banyak yang pakai masker satu lapis itu dok. Jadi harusnya dia gimana tuh? Nah kalau bisa sih, saya juga ini ada pengalaman aneh dari satu pasien bahwa dia sebenarnya terkontrol di rumah, hipertensinya 140/90. Tapi pada saat sudah sampai di puskesmas tempat dia mau divaksinasi, terus pada saat urutannya dia ternyata dia 180/120. Akhirnya kan karena tidak sesuai dengan kriteria, dia tidak diperbolehkan. Dia ditunggu, suruh istirahat dulu mungkin 15 menit, mungkin karena jalan atau menunggu sehingga dia kecapean, dikasih minum. Lalu ditensi lagi tetap masih sama. Akhirnya dia dibilang bapak pulang dulu, 3 hari lagi nanti datang kembali ke sini, dikasih surat gitu ya. Dikasih surat, akhirnya dia pulang. Lucunya sampai rumah tetap 140/90. Akhirnya setelah 3 hari kemudian di rumah dia bilang, saya tuh sudah catetin setiap hari supaya dipercaya nih sama orang puskesmasnya. Akhirnya dia bawa tuh catatannya, dia bawa juga alatnya. Karena di rumah dia sudah 140 nih, 138, 90 gitu ya. Akhirnya dia bawa ke sana, kembali seperti itu. Terus dia bilang, oh mungkin alatnya puskesmas nih yang salah gitu, karena saya di rumah 140 gitu kan. Kok bisa gitu. Akhirnya ini coba nih, pakai alat saya gitu. Pakai alat saya pasti 140 gitu. Dites kiri kanan, dites dua-duanya 180/120. Jadi memang benar ya, dia kalau di rumah sakit kan penyebabnya apa itu? Nah mungkin ada rasa di bawah sadar bahwa ada kecemasan sebenarnya. Mungkin segala macam informasi mengenai vaksinasi, atau misalnya ada segala macam orang yang setelah divaksin ini itu segala macam yang akan menyebabkan informasinya hoax juga. Yang hoax ini kan kayaknya lebih seru daripada yang benar ya. Jadi akhirnya itu membawa alam sadar bahwa pasien tersebut pada saat mau divaksinasi, meskipun dia sudah siap secara luarnya mungkin ya, di bawah sadarnya yang belum siap gitu. Nah itu yang akhirnya perlu perlu pendekatan secara psikologi, bahwa persiapan itu bukan hanya untuk luarnya saja gitu ya. Kadang-kadang sampai pakai bajunya aja udah super wah gitu tuh.
Oh, karena saking kelamaan di rumah ya. Ini bajunya takut ini ada ininya, ada rayapnya, jadi dia dipakai gitu, Wah, bener dirayen banget lagi udah gitu bajunya ya. udah kayak yang mau pergi ke pesta padahal cuma vaksinasi gitu ya. Dia pakai yang kayak kalau anak muda kan ada yang lubang tuh mau. Nah, itu dia benar-benar siap untuk divaksin dengan baju yang lubang Yang di sudah tangan berlubang. gitu. Ini pengalaman ini nggak bisa didapatkan oleh seorang non dokter, jadi hanya dokter yang bisa lihat itu ya. Jadi Anda boleh pakai you can see, tapi sininya nggak boleh you can see. Iya, Sininya harus betul. everybody cannot see your Iya. mouth, your nose gitu ya. Iya. Oke. Tadi Nah, ya saya ingetin lagi Mbak, tadi tentang masker kan iya, ya. iya. Jadi masker tuh nggak boleh yang scuba, yang satu lapis tuh pasti nggak jangan yang boleh. satu lapis, jangan yang kain-kain. Iya. Ya paling aman udah pakai yang hijau itu aja, hijau putih, biru putih itu yang dari medis ya. dari medis Iya. ya mungkin. Sekarang itu. udah murah, udah kembali normal 20.000, 25.000 udah satu kotak isi 50. Saya lihat di Nah, mana-mana itulah udah. ya, itu udah jadi nggak ada alasan. Lebih bagus itu ya daripada kita merasa mau irit, Iya. tapi malah membahayakan nanti Betul. bisa lebih mahal beli obatnya Betul, ya. betul banget. Ini orang tua nih emang suka irit loh dok, beneran. Suka hemat gitu, apa-apa masih bisa dipakai. Iya. Jangan ini malah dicuci. Jadi kenapa kita masih beli kalau bisa dicuci ininya? Jadi kadang-kadang justru malah membahayakan tapi Iya. sebetulnya ya. Betul Nah, banget. mengenai COVID-19 ini kan munculnya biasanya orang itu ada yang punya antibodi. Antibodi itu sebetulnya apa sih dok? Mengenai antibodi ini? Oke. Jadi kalau cerita antibodi itu mungkin saya mesti tarik ke belakang lagi dengan kenapa sih pemerintah ini memprogramkan vaksinasi ini supaya mendapatkan free kepada seluruh rakyat. Supaya yang terbentuk herd immunity. Mungkin banyak yang sudah mendengar herd immunity. 70% dari jumlah penduduk Indonesia kalau mendapatkan vaksinasi, dia bisa memprotek another 30% yang tidak mendapatkan vaksinasi. Karena kan kalau kita ingat aja lah, yang bisa menerima vaksinasi adalah 18 sampai 59 tahun sebenarnya awalnya. Baru kali ini akhirnya ditambah untuk yang lansia. Lalu bagaimana yang usia 0 sampai 18 tahun? Ini kan kayaknya belum ada yang membicarakan atau mendiskusikan untuk yang ranah anak-anak nih ya. Karena memang sampai saat ini belum ada penelitian yang selesai untuk pemberian pada anak-anak gitu. Jadi itu kalau dilihat udah berapa persen lagi tuh penduduk malah Indonesia. duluan lansia malah yang akhirnya di keputusannya Iya. ya. Jadi makanya itu yang sedangkan lansia ataupun juga dewasa muda ada beberapa yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi. Misalnya dia sedang infeksi, dia sedang mengalami sakit yang aktif, dia misalnya ada penyakit-penyakit penyerta yang memang tidak diperbolehkan, misalnya atau yang kayak imunosupresan gitu, yang autoimun yang sedang aktif maksudnya, itu juga tidak boleh. Nah orang-orang itu yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi kan tidak bisa membentuk antibodi itu, sehingga dia tidak bisa terproteksi terhadap COVID-19. Nah diharapkan dengan orang-orang yang memang sudah bisa mendapatkan vaksinasi dan mendapat vaksinasi, itu adalah haknya dia dan kewajibannya sebenarnya adalah dia mendapatkan vaksinasi juga. Jadi ada hak dan kewajiban dua-duanya adalah untuk mendapatkan vaksinasi supaya dia bisa memprotek orang lain. Nah itu yang diharapkan. Jadi terbentuk antibodi secara kelompok namanya herd immunity. Jadi orang tidak dapat vaksinasi tapi dia terproteksi. Nah antibodi itu didapatkan dari vaksinnya. Dengan proses vaksinasi akhirnya membentuk antibodi. Nah antibodi itu juga setiap orang akan berbeda-beda Ada yang setelah dosis pertama disuntikan, lalu dia 1 minggu kemudian dia tes, ternyata kok nggak ada antibodinya. Nah mungkin dia masih levelnya kecil sekali, rendah. Tapi nanti meskipun sudah divaksin belum tentu langsung muncul antibodinya. Ya, karena kan tidak semua orang melihat pemeriksaan secara kuantitatifnya, antibodi secara kuantitatif. Jadi nggak keluar angkanya kan, hanya untuk rapid antibody biasanya. Jadi masih non reaktif gitu. Tapi kalau dia nanti setelah dosis kedua itu kayak mungkin saya balik lagi pada saat anak-anak zaman bayi dulu. Kenapa kok DPT sampai 3 kali sih? Karena pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan kan. Karena mereka harus belajar kan membentuk antibodi itu. Jadi yang pertama kali dia baru mengenali. Mungkin dia belum bisa mereaksi antibodinya. Dia ngenalin doang, oh ini virusnya tuh gini. Lalu dikasih yang booster kedua. Oh kayak gini dia bentuk, baru belajar membentuk. Tapi udah dikasih yang ketiga dia udah pinter. Dia langsung membentuk antibodi yang cukup. Itulah kenapa harus diulang ya. Betul. Nah kalau untuk lansia kan mereka juga sudah mengalami penurunan pada saat membentuk antibodi sebenarnya. Dewasa juga gitu ya. Karena ini juga vaksinnya baru pertama kali ada di dunia. Jadi kita belum tahu banget bagaimana caranya badan berinteraksi dengan antigen itu untuk membentuk antibodi.
Nah, jadi setiap orang berbeda. Kalau memang dia sehat banget, dia bagus keadaannya, mungkin dia dalam dosis pertama saja 7 hari kemudian sudah terbentuk antibodi. Tapi yang optimal adalah 14 hari. Lalu kalau dikasih lagi dosis kedua pada 28 hari, lalu dites lagi nanti 28 hari kemudian, itu akan bagus sekali harusnya. Itu penelitiannya adalah begitu. Jadi kalau mau memeriksa antibodi setelah vaksinasi, adalah dilakukan 28 hari setelah dosis kedua. Jangan yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi diceknya tuh setelah yang kedua ya. Betul, setelah nanti yang kedua. Jangan sampai nerima pertama langsung dicek, oh udah perubahan belum saya nih, udah pengen pergi aja tadi itu ya. Itu takutnya tiketnya itu di situ. Padahal masih nunggu, katakanlah nggak usah 28 lah, sebulan kemudian baru dicek apakah ada antibodi. Jadi antibodi itu nggak harus terkena COVID dulu baru dapat antibodi, tapi melalui vaksinasi juga bisa muncul antibodinya. Begitu ada ya? dua macam antibodi. Jadi kalau kita penyintas tuh kita dapat antibodi yang dibuat oleh tubuh karena antigen itu masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau vaksin, antigennya itu memang yang sudah dimatikan itu dimasukkan ke dalam badan untuk membentuk antibodi. Jadi pasti perbedaannya adalah kalau kita penyintas biasanya lebih tinggi responnya, antibodi yang terbentuk lebih tinggi, tapi belum tentu bertahan lebih lama. Tapi kalau vaksin dia pelan-pelan bentuknya, tapi dia akan bertahan lebih lama. Gitu. Tadi dokter menyebutkan ada herd community. Nah itu maksudnya setelah divaksin, apakah akan muncul sekelompok atau sekawanan besar orang yang sekarang ini tidak atau mempunyai antibodi sehingga tidak bisa menularkan dan tidak bisa tertular, atau bagaimana maksudnya, Dok? Jadi kalau di komunitas itu kan ada orang misalnya di satu rumah, ada lansianya 2, ada orang dewasa 2, ada anak-anak 5 misalnya. Nah, orang yang pertama kali divaksin yang lansia, ya kan, 2, dan yang lain kan belum. Yang anak-anak ini juga belum. Lalu orang tuanya boleh mendapatkan vaksinasi, berarti sudah 4. 4 itu kalau dihitung dari total 9 baru 50% ya. Nah, itu belum terbentuk antibodi. Jadi si anak-anak ini masih rentan terhadap COVID. Lalu kita melihat misalnya satu RT. Kalau dilihat perhitungannya per RT, itu orang dewasanya dan lansianya lebih banyak. Oh, mungkin anak-anak itu yang tidak divaksinasi itu akan terlindungi. Gitu. Jadi yang terlindungi itu tidak terlindungi kalau sudah semakin banyak orang yang mempunyai antibodi. Jadi orang yang misalnya, kenapa sih kita punya antibodi kok bisa memproteksi orang lain? Karena kalau ada virusnya masuk ke dalam badan kita, kita sudah ada tamengnya, sudah ada perisainya bahwa belum tentu langsung masuk ke dalam tubuh. Sehingga kalau si virus tersebut nggak masuk ke dalam badan kita tidak menularkan ke orang lain, meskipun orang lain itu tidak divaksin. Gitu. Nah kalau misalnya dia seorang lansia tapi penyintas, artinya dia sudah sembuh dari dari COVID. Lalu sampai berapa lama dia baru boleh menerima vaksinasi? Iya. Secara protokol atau secara prosedur, penyintas tersebut harus menunggu 3 bulan dari dia selesai sembuh dari dari COVID. Jadi perlu 3 bulan. Tapi sebenarnya sih ada juga yang 1 bulan sudah selesai. Tapi ada juga yang 9 bulan masih ada antibodinya. Nah, tapi kan karena pemerintah ini nggak bisa terlalu menghitung setiap orang satu-satu, akhirnya dibuatlah secara rata-ratanya 3 bulan setelah sembuh dari COVID atau dinyatakan negatif oleh PCR, dia boleh mendapatkan vaksinasi. Gitu. Nanti yang terbentuk vaksinasinya. Itu untuk semua ya, segala umur ya? Iya, segala umur. Tapi tetap belum bisa yang 18 tahun ke bawah ya, karena kan belum boleh. Jadi yang sekarang meskipun lansia ataupun nanti orang dewasa, 3 bulan setelah dia sembuh baru boleh diberikan vaksinasi. Dan nanti antibodinya biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata yang bukan penyintas mendapatkan antibodi. Setelah ditambah vaksin maksudnya gitu ya? Betul. Oh jadi penyintas COVID, penyintas itu tahu ya, penyintas itu artinya orang yang sudah selamat dari COVID gitu ya, udah lewat survivor ya. Nah kemudian dia bisa menerimanya 3 bulan sesudahnya. Nah setelah dia menerima itu jumlah antibodinya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang belum pernah mengalami COVID. Jadi ada keuntungan dikit gitu ya kalau udah pernah kena gitu. Emang gaya hidup orang yang sudah menerima vaksinasi itu sebetulnya seperti apa, Dok? Sebenarnya harusnya
Sebenarnya kalau yang sebenarnya sama-sama aja sih, nggak ada bedanya karena Nggak kan harus berubah gitu ya, enggak. nggak lebih bebas, nggak lebih itu ya. Nah Tidak. itu yang sebetulnya muncul di masyarakat. Betul. Mereka sudah lebih nyaman ya, santai, nanti dia maskernya hidung dikeliatin nanti juga. Nah itu seperti itu karena merasa saya kan udah punya antibody gitu. Iya, betul banget. Karena kalau kita melihat kenapa sejak Senin lalu jalanan Jakarta ini sudah macet banget, karena melihat dari angka kasus perharinya itu sudah turun. Kalau yang dulu 3.000-an sekarang udah 1.600, 1.500 gitu ya. Ya udah separuh. Jadi ngerasa udah COVID udah hilang, apalagi udah ada vaksinasi. Udah yang di Tanah Abang, di yang beberapa pasar, Tanah Abang tuh ya. itu udah divaksinasi semua. Kayaknya wah ini bentar lagi kita pokoknya udah sembuh lah. Kalau dilihat secara misalnya kalau lagi jalan di pinggiran jalan yang rame ya, banyak sekali yang sudah nggak pakai masker. Padahal ini sekarang pada saat ulang tahun COVID yang pertama itu dapat ada rasa barunya kan Mo? Iya. Rasa baru artinya B117. Ada yang baru lagi nih. Nah, jadi yang itu belum diteliti loh ya. Jadi Anda harus tetap berhati-hati, Anda harus jaga protokol kesehatan meskipun sudah divaksinasi ya. Jadi itu terutama juga para lansia. Jadi para lansia ini rentan karena rata-rata mempunyai penyakit bawaan atau penyakit yang karena usia ya kan, dan juga mungkin minum obat tadi. Kita nggak tahu belum ada perawatannya atau sudah ada perawatannya gitu. Nah itu yang para lansia juga harus sangat memperhatikan. Tuhan tuh sudah baik sama kita, Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kita untuk mengalami semua ini sejauh ini ya. Nah Bapak Ibu, Oma Opa, Om dan Tante, dan semua yang saat ini mendengarkan, cobalah tolong nanti kalau habis melihat YouTube ini, atau melihat di Instagram saya ini, tolong diulang, dibagikan kepada yang lain. Karena ini sangat penting, terutama untuk teman-teman kita. Karena teman-teman kita, teman-teman Anda yang teman-teman Anda yang seusia, kalau mungkin Oma Opanya nggak punya Instagram ya, atau mungkin susah kalau suruh buka YouTube sendiri. Nah, Anda kirimkan supaya mereka tahu. Karena bahayanya adalah tadi itu, bukan penyakit fisik yang mendahului, tetapi justru penyakit mentalnya. Kalau mentalnya sudah mengalami euforia misalnya, lalu penyakit fisik akan segera datang karena dia mungkin terlalu gembira mendapatkan antibodi dari vaksinasi, padahal baru antibodi vaksinasi pertama. Setelah vaksinasi kedua, udah selesai nih. Semua bayangannya itu obat itu langsung mengalir ke seluruh tubuh. Sehingga sekarang saya ini seperti punya baju perang yang tidak harus ditakutkan karena saya sekarang udah anti peluru gitu. Padahal sebetulnya masih nunggu beberapa hari lagi ya kan, atau mungkin beberapa minggu lagi. Jadi keterangan seperti ini sangat penting buat kita. Dan tolong disampaikan. Kalau merasa tidak jelas, Anda bisa menghubungi dokter pribadi Anda. Anda harus menghubungi dan secepat mungkin Anda bisa mendapatkan bisa mendapatkan vaksinasi dengan baik dengan mendaftarkan di beberapa tempat, terutama di rumah sakit umum daerah. Biasanya mungkin lebih cepat ya. Kami para Romo juga mendapatkan vaksinasi yang sama. Tetapi mungkin prosesnya agak sedikit berbeda karena kami dimasukkan dalam golongan orang yang sering ketemu orang dan harus ketemu orang seperti saya sekarang ini, harus ketemu dan harus mempunyai aktivitas yang harus berhubungan secara sosial. Nah, mengenai hal-hal yang mungkin di ujung pertemuan kita ini, Dok, mungkin hal-hal yang sebetulnya harusnya dihindari oleh orang tua nih, kebetulan nih, Dok, sebetulnya itu apa ya dok, supaya mereka terjamin, tadi kan ngomong COVID, kalau selain COVID sebetulnya orang tua tuh perlu apa ya dok, supaya mereka itu bisa lebih aman, supaya mereka itu bisa lebih tidak mengalami kesulitan di masa tua itu, mereka harus bagaimana dok? Oke, persiapannya ya, jadi kita juga semua akan jadi tua, jadi kalau kita mempersiapkan untuk masa tua kita itu dengan semuanya yang sudah terkontrol tadi, jadi kita lebih kita tahu bahwa umur itu sudah lanjut sehingga ada penyakit-penyakit yang sudah diderita. Kita menerima penyakit tersebut sehingga
kita bisa minum obat dengan teratur, kita bisa menjalani lifestyle dengan penyakit-penyakit penyertanya itu juga dengan baik. Dan jangan lupa juga vitamin, lalu juga berjemur ya, jangan lupa juga melakukan aktivitas Berjemur benar-benar. melakukan aktivitas olahraga yang ringan itu juga harus tetap dilakukan, meskipun juga menjaga makanan. Kalau vitamin-vitamin sebetulnya yang diperlukan apa? Ini mungkin juga mereka secara acak mengambil vitamin yang dimaui. Vitamin sebetulnya yang standar itu apa ya, Dok? Oke, ya, yang minimalnya dalam keadaan pandemi ini tetap sama, yaitu vitamin C antara 500 sampai 1000 mg, lalu vitamin E 300 sampai 400 IU, vitamin D kalau untuk lansia itu antara 5.000 atau 10.000. Jadi kalau 5.000 itu kalau yang memang keadaan tulangnya dan lain-lain baik, 5.000, tapi kalau keadaan tulangnya juga sudah mengalami osteoporosis dan dia butuh antibodi tambahan, itu minimal adalah 10.000 IU. Itu minimal 3 itu yang harus didapatkan. Kalau mau ditambah lagi dengan omega lah, minyak ikan lah, dan lain-lain ya akan semakin baik. Tapi lihat lagi dengan total jumlah obat yang sudah dikonsumsi oleh penyakitnya. Jangan menambah terlalu banyak juga. Gitu nanti yang nggak kuat ginjalnya kali ya, Dok? Nah, takutnya orang tua itu juga malas minum. Padahal dia harus minum supaya dia bisa memutar atau membersihkan juga obat-obatan itu dari ginjalnya. Sehingga dia kalau ya semua orang ya pasti ada minimal air yang harus masuk ke dalam tubuh untuk bisa membersihkan itu semua. Kalau hitung-hitungannya adalah 30 cc per kilogram berat badan. Itu minimal. Jadi kalau misalnya 50 kilo gitu, kita kan 50 kilo ya, mau ya. Iya, 50 kilo peng. 50 kilo berarti 1,5 liter per hari minimal untuk air yang masuk. 1,5 liter, oh gitu. Gitu. Ya. Nah itu aja, jadi minimalnya seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Tessa yang sudah menemani kita untuk acara kita kali ini. Nanti lain waktu kita akan bertanya lagi. Anda silahkan bertanya. Silahkan lebih bagus Anda bertanya di kolom komen di bawah ya, supaya karena kalau di message agak terlalu banyak, saya juga membalasnya tidak terlalu sering melihat message. Anda cukup di komen di situ nanti bertanya, supaya nanti kalau seandainya dibutuhkan kita bisa bertanya lagi, mendatangkan Dokter Tessa atau siapa lagi, mungkin Dokter Tessa punya banyak kawanan yang tadi yang bisa membantu kita juga. Baik, terima kasih Dokter Tessa atas semua kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk mendengarkan, dan semoga kita semua terutama para lansia Bapak Ibu yang merasa takut ataupun merasa terlalu berani, Anda sekarang sudah punya standarnya. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Salam.